Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niputa Astrini dengan NIM 220404501061 dari kelas A BK 22 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teori Kepribadian. Adapun materi yang akan dibahas terkait tipologi yang terutama berdasarkan nilai kebudayaan, teori Edward Springer, dan yang kedua teori Sigmund Freud, psikoanalisis. Pokok pembahasan yang akan dibahas yang pertama biografi tokoh, 2 konsep dasar, 3 struktur kepribadian, 4 pribadi sehat dan tidak sehat. Materi yang pertama, tipologi yang terutama berdasarkan nilai kebudayaan, teori Edward Springer. Biografi. Edward Springer adalah seorang filsuf, psikolog, dan pendidikan asal Jerman. Ia lahir pada tanggal 27 Juni 1882 di Berlin, Jerman, dan meninggal pada tanggal 17 September 1963 di Tübingen, Jerman. Springer dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang psikolog pendidikan. Ia mengembangkan teori kepribadian yang dikenal sebagai tipe kepribadian Springer. Teori ini menggambarkan 6 tipe kepribadian yang berbeda, yaitu realistik, intelektual, estetik, sosial, politis, dan religius. Menurut Springer, setiap individu memiliki tipe kepribadian yang dominan, yang dipengaruhi perilaku dan preferensi mereka. Selain itu, Springer juga merupakan seorang pendidik yang berpengaruh. Ia menjabat sebagai profesor psikologi pendidikan di Universitas Berlin sejak tahun 1911 hingga 1921. Pada tahun 1921, ia dipilih sebagai rektor Universitas Leipzig. Setelah itu, ia menjadi profesor di Universitas Tübingen hingga pensiun pada tahun 1950. Karya-karya Springer yang dikenal antara lain Types of Mind, The Psychology and Ethics of Personality 1928 dan Life Form and Meaning Structure 1949. Karya-karyanya ini memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang kepribadian manusia dan pendidikan. Edward Springer diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang psikologi dan pendidikan. Karyanya masih banyak dikutip dan dipelajari oleh para ahli dan praktis di bidang tersebut hingga saat ini. Adapun konsep dasar Springer membedakan adanya 2 macam roh, yaitu Togetz. Yang pertama, roh subjektif. Roh subjektif atau roh individual yaitu roh yang terdapat pada manusia masing-masing individual. Roh individual ini merupakan struktur yang bertujuan. Roh individual merupakan struktur karena roh individual itu harus dipahami dan ditinjau sebagai anggota daripada struktur yang lebih tinggi, yaitu kebudayaan. Roh individual itu bertujuan, adapun tujuannya mencapai dan menjelmakan nilai-nilai tertentu, dan karena itu juga hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem nilai-nilai itu. Struktur yang lebih tinggi atau sistem nilai-nilai itu ialah roh objektif. Yang kedua, roh objektif atau roh supra-individual kebudayaan, yaitu roh seluruh umat manusia yang dalam coretannya merupakan kebudayaan yang telah terjelma dan berkembang selama berabad-abad bersama-sama manusia individual. Aku
konsep dasar dari Springer ini yaitu membahas tentang roh manusia. Springer membedakan atas dua macam roh manusia. Adapun struktur kepribadian, Springer membedakan 6 tipe manusia, yaitu yang pertama manusia teori. Seorang manusia teori adalah intelektualisasi manusia ilmu. Cita-cita utamanya ialah mencapai kebenarannya, dan hakikat pengetahuan itu hanya semata-mata untuk ilmu pengetahuan tersebut, tanpa mempersoalkan faedah atau hasilnya. Bagi orang-orang golongan tipe ini, berlakulah semboyan. Ia scansi pour I sensi. Tujuan yang dikejar oleh manusia teori adalah pengetahuan yang objektif, sedangkan segi lain seperti misalnya soal-soal moral, keindahan, dan sebagainya terdesak di belakang. Ia adalah ahli pikir yang logis dan memiliki pengertian-pengertian yang jelas, serta membenci segala atau kekaburan. Dalam kehidupan sehari-hari, ia adalah seorang pencinta kebenaran, konsekuen, dan nurture. Jika sekitarnya seorang guru besar termasuk tipe ini akan menghambat kemajuannya dalam studi dan riset. Jika sekitarnya seorang ayah termasuk golongan-golongan tipe nin, maka ia menganggap bahwa bersenda gurau dengan anak-anaknya adalah suatu perbuatan yang membuang-buang waktu dan menghambat studinya. Yang kedua yaitu manusia ekonomi. Manusia ekonomi, orang-orang termasuk golongan manusia ekonomi, selalu kaya akan gagasan dan praktis, kurang memperhatikan bentuk tindakan yang dilakukannya, sebab perhatiannya terutama tertuju kepada hasil daripada tindakan. Hasil dirinya sendiri tidak manusia. Segala sesuatu hanya dari segi kegunaan dan ekonomisnya. Dia bersikap egisentris, hidupnya dan kepentingannya sendirilah yang penting, dan orang-orang lain hanya menarik perhatiannya selama mereka masih menggunakan baginya. Penilaian yang dikemukakan terhadap orang lain yang dikenakannya terhadap sesama manusia terutama didasarkan kepada kemampuan kerja dan prestasinya. Sikap jiwanya yang praktis itu memungkinkan dia dapat mencapai banyak kali dalam hidupnya. Ia mengejar kekayaan. Dia mencapai yang dia inginkan. Tipe yang ketiga yaitu manusia estetis. Manusia estetis menghayati kehidupan seakan-akan tidak sebagai pemain tetapi hanya penonton. Dia selalu seorang impresionis yang menghayati kehidupan secara pasif. Di samping itu dapat juga di seorang ekspresionis yang mewarnai segala kesan yang diterima dengan pandangan jiwa subjektifnya. Jika manusia estetik itu berkecenderungan ke arah individualisme, hubungan dengan orang lain kurang kekal. Apabila tidak asing dari keagamaannya, maka rasa keamanannya itu mungkin akan memuncak pada pendewaan terhadap keselarasan dengan alam. Titik baginya yang nomor satu adalah keindahan. Nah, tipe manusia yang keempat, manusia agama. Menurut Springer, inti daripada hal keagamaan terletak di dalam pencarian terhadap nilai tinggi daripada kebenaran ini. Siapa yang belum mantap akan hal ini belumlah mencapai apa yang harusnya dikejarnya. Dia belum mempunyai dasar yang kuat bagi kehidupannya. Sebaliknya, siapa yang sudah mencapai titik tertinggi itu akan merasa bebas dan tenteram dalam hidupnya. Bagi seorang yang termasuk golongan tipe ini, segala sesuatu itu diukur dari segi artinya.
kehidupan rohaniah kepribadian yang ingin mencapai keselarasan antara pengalaman buatan dengan arti dari hidup ini. Tipe manusia selanjutnya yaitu manusia sosial. Sifat utamanya daripada manusia golongan tipe ini adalah besar kebutuhannya akan adanya resonansi dari sesama manusia. Butuh hidup diantaranya manusia-manusia lain dan ingin mengabdi kepada kepentingan umum. Nilai yang dipandangnya sebagai nilai yang paling tinggi adalah cinta terhadap sesama manusia, baik yang tertuju kepada individu tertentu maupun tertuju pada kelompok manusia. Yang selanjutnya tipe manusia puasa, bertujuan untuk mengejar kesenangan dan kesadaran akan kepuasannya sendiri. Dorongan pokoknya adalah ingin berpuasa. Semua nilai yang lain mengabdi kepada nilai yang satu itu. Kalau manusia ekonomi mengejar penguasaan akan berbeda-beda, maka manusia puasa mengejar penguasaan atas manusia. Nah, materi yang selanjutnya itu pribadi sehat dan tidak sehat. Yang pertama, tipe manusia ekonomi. Pribadi sehat individu yang memiliki sikap bijak dalam mengolah keuangan finansial yang jelas dan mampu mengatur pengeluaran dengan baik. Pribadi tidak sehat individu yang terlalu boros dan mengelola keuangan, tidak memiliki tujuan finansial yang jelas, dan seringkali terjebak dalam utang atau hutang. Tipe manusia agama. Pribadi sehat individu yang memiliki keyakinan agama yang kuat, menjalankan ajaran agama yang penuh rasa tanggung jawab, dan berkontribusi dalam membangun komunitas keagamaan yang harmonis. Pribadi tidak sehat individu yang fanatik dalam menjalankan ajaran agama, memaksa kehendak dan pandangan agama kepada orang lain, dan tidak menghormati kebebasan beragama orang lain. Yang kedua, selanjutnya tipe manusia estetika. Pribadi sehat individu yang menghargai keindahan dalam seni, musik, dan alam, mampu mengekspresikan diri secara kreatif melalui berbagai bentuk seni. Pribadi tidak sehat individu yang terobsesi dengan penampilan fisik semata, tidak menghargai keindahan dalam seni atau alam, dan terjebak dalam standar kecantikan yang sempit. Tipe manusia sosial. Pribadi sehat individu yang aktif dalam berinteraksi dengan orang lain, peduli terhadap kesejahteraan sosial, dan berkontribusi dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Pribadi tidak sehat individu yang individualisme, tidak peduli dengan kepentingan orang lain, dan cenderung egois dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu tipe manusia kuasa. Pribadi sehat individu yang menggunakan kekuasaan dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab, serta mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Pribadi tidak sehat individu yang korup, otoriter, dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan kesejahteraan umum. Adapun manusia teori, individu yang memiliki sikap positif, pola perilaku yang adaptif, dan nilai-nilai yang sejalan dengan norma masyarakat dianggap sebagai tipe manusia sehat. Sementara itu, individu yang memiliki sikap negatif, pola perilaku yang tidak adaptif, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma masyarakat dianggap tipe manusia tidak sehat. Namun perlu diingat bahwa penilaian terhadap pribadi sehat atau tidak sehat dalam tipe manusia teori ini bersifat relatif dan dapat berbeda-beda tergantung daripada nilai-nilai norma masyarakat yang berlaku. Selain itu, setiap individu memiliki kompleksitas dan keunikan yang tidak dapat dijelaskan. Materi yang kedua yaitu psikoanalisis teori Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal yang hidup dari tahun 1856 hingga 1939. Ia lahir di Moravia, bagian dari Republik Ceko, dan kemudian pindah ke Wina, Australia,
dan mana ia menjalani sebagian besar hidupnya. Freud dikenal sebagai pendiri psikoanalisis, suatu teori dan metode pengobatan yang menggali dan menginterpretasikan pemikiran bawah sadar individu. Ia percaya bahwa pemikiran bawah sadar memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan pengalaman manusia. Salah satu konsep utama dalam teori Freud adalah struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah bagian tak sadar yang berisi dorongan-dorongan, ego bagian yang berusaha menengahi antara keinginan-keinginan, sedangkan superego bagian yang internalisasikan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Freud juga mengembangkan konsep kompleks Oedipus, teori terhadap perkembangan psikoseksual, dan teori tentang mekanisme pertahanan diri. Freud juga mengajukan gagasan tentang interpretasi mimpi dan mengembangkan teknik terapi psikoanalisis yang melibatkan penggunaan asosiasi bebas, analisis transvers, dan interpretasi terhadap materi tak sadar. Konsep dasar dari Sigmund Freud yang dikembangkan adalah struktur kepribadian. Freud membagi kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian tak sadar yang berisi dorongan-dorongan primitif dan naluri dasar. Ego adalah bagian yang berusaha menengahi antara keinginan-keinginan tak sadar dan realitas, sedangkan superego adalah bagian yang menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Struktur kepribadian. Sigmund Freud membagi 3 kepribadian manusia, yaitu id atau das id adalah bagian dari kepribadian yang awalnya disebut Freud ketidaksadaran. Ini adalah bagian kepribadian yang paling primitif, mengandung refleks, dan dorongan-dorongan biologis dasariah. Tujuannya adalah memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit. Kesenangan menurut Freud memiliki tugas utama berupa mengurangi tekanan dengan cara yang sama. Kita menemukan lalu melepaskan rasa lapar, atau tangan kandung kemih membawa pembebasan yang menyenangkan pula. Secara umum, id berusaha menghilangkan kesenangan untuk kembali pada kondisi sunyi yang disebut tidur damai yang sangat dalam. Struktur kepribadian yang kedua yaitu ego atau das id. Freud mengatakan jika id berisi hasrat-hasrat yang terjinakkan, maka ego berisi penalaran dan pemahaman yang tepat. Karena ego memahami realitas, Freud menyebutnya mengikuti prinsip realitas. Ego berusaha menahan tindakan sampai dia memiliki kesempatan untuk memahami realitas secara akurat, memahami apa sudah terjadi di dalam situasi-situasi serupa di masa lalu, dan membuat rencana-rencana yang realistik di masa depan. Di dalam berfungsinya das id itu berpegangan pada prinsip realitas, tujuannya masih dalam garis kepentingan organisme, yaitu mendapatkan keenakan dan menghindari dari ketidakenakan, tetapi dalam bentuk dan cara yang sesuai dengan kondisi-kondisi dunia real, sesuai dengan kenyataan, baik itu kenyataan benda-benda maupun kenyataan nilai-nilai sosial. Struktur kepribadian yang ketiga yaitu superego atau das Über-Ich. Mustafa 2023. Superego merupakan kekuatan moral serta etik dari karakter yang beroperasi mengenakan prinsip idealistik selaku lawan dari prinsip kepuasan id serta prinsip realistik dari ego. Superego tumbuh dari ego serta semacam ego.
dia tidak memiliki sumber energinya sendiri. The Schubertics atau aspek sosiologis dari kepribadian ini merupakan wakil nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anaknya. The Schubertics merupakan hal yang ideal daripada hal real, lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan, karena itu pula dianggap sebagai aspek moral daripada kepribadian. Fungsinya yang terutama adalah menentukan apakah sesuatu susila atau tidak susila, pantas atau tidak pantas, benar atau salah. Nah, adapun pribadi yang sehat dan tidak sehat dari psikoanalisis dari teori Sigmund Freud. Dalam pandangan Freud, pribadi yang sehat adalah mereka yang memiliki keseimbangan yang baik antara ego dan superego. Mereka yang mampu mengatasi konflik psikologis dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan cara yang adaptif. Pribadi yang sehat juga dapat menjaga hubungan sosial yang positif dan memiliki kemampuan untuk mencapai kepuasan hidup. Pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang tidak mampu mengatasi konflik psikologis dengan cara yang adaptif. Mereka mungkin mengalami gangguan mental seperti neurosis dan psikosis dan mempengaruhi fungsi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi yang tidak sehat juga mungkin memiliki hubungan sosial yang bermasalah dan kesulitan dalam mencapai kepuasan hidup. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori Edward Springer dan Sigmund Freud. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.